Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku, sahabat-sahabatku, dimanapun kalian berada. Teman-teman, di video kali ini aku ingin menyapa sahabat-sahabat penonton-penonton setiaku ya. Mudah-mudahan kalian dimanapun kalian berada saat ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari ya teman-teman ya. Tetap semangat dalam menjalani keseharian kalian. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang bekerja, entah dimanapun kalian bekerja. Teman-teman yang saat ini sedang sekolah, dimanapun kalian sekolah. Dan mungkin teman-teman juga yang saat ini sedang berusaha mencari sebuah pekerjaan. Mudah-mudahan cepat dapat pekerjaan apapun itu. Mudah-mudahan pekerjaan itu bisa menjadi sumber penghasilan dan menjadikan berkah untuk hidup teman-teman dan keluarga teman-teman di sana ya. Gak kerasa teman-teman, tahun 2024 akan segera berakhir ya. Akan ganti ke tahun baru 2025. Rasanya baru kemarin tahun baru, sekarang udah mau tahun baru lagi. Rasanya baru kemarin musim dingin di Jepang, sekarang udah musim dingin lagi. Cepat sekali rasanya. Malam ini aku ya sepulang belanja mampir dulu, mau bikin video menyapa teman-teman semua ya. Karena 2 minggu ini kayaknya aku belum upload video di YouTube juga gitu. Jadi sekalian mau ngobrol-ngobrol kita ya seperti biasa, sambil ditemani coklat panas. Enak kalau musim dingin tuh temani coklat panas ya. Tapi by the way teman-teman, malam ini tuh cuacanya nggak begitu dingin. Beda dari kemarin ya. Kemarin sama pagi sih, pagi tuh dingin. Pagi tuh sampai -1 pas tadi pagi. Mungkin sekarang tuh nggak sampai minus sih. Wah, lampunya padam karena tokonya udah tutup. Aku ganti ke kamera belakang. Hidup dan tinggal di Jepang ini teman-teman, ternyata sangat cepat. Terasa sangat cepat. Entah teman-teman yang di Indonesia pun merasakan yang sama atau enggak ya. Tapi aku rasa selama 2 tahun lebih tinggal di Jepang ini, rasanya tuh waktu tuh begitu cepat berlalu. Entah mungkin karena di Jepang ini aku banyak kegiatan ya, banyak aktivitas gitu. Jadi sehari-harinya tuh bekerja dan bekerja terus menerus gitu. Bekerja juga berkonten-konten ya kan. Jadi mungkin waktu tuh terasa tuh sangat cepat gitu. Bahkan Sabtu Minggu itu kalau hari libur tuh kayak nggak kerasa libur teman-teman. Kayaknya tuh cepet banget, tiba-tiba udah kerja lagi, dengan aktivitas ya seperti biasa gitu. Sehari-harinya tuh ya sama ya, nggak beda jauh. Dari pagi sampai sore ya bekerja, pulang, kayak gitu lagi terus menerus gitu. Jadi memang banyak juga teman-teman yang bilang kerja di Jepang itu monoton gitu. Dan aku pun merasakan hal itu teman-teman. Kalau nggak dibarengi sama aktivitas lain ya, kerja di Jepang itu benar-benar membosankan sebenarnya. Sangat-sangat membosankan. Apalagi kalau kita tuh di pekerjaan itu nggak punya partner yang asik gitu, nggak punya partner yang bisa diajak bercanda. Jadi kayaknya tuh kerja tuh kayak capek aja gitu, beneran. Tapi kalau kita punya partner yang asik ya di pekerjaan tuh, kayak kita tuh ya punya temen buat ngobrol juga. Jadi kerja tuh kayak main aja gitu. Alhamdulillah tuh aku selama ini bekerja di Jepang tuh punya partner tuh ya orangnya tuh asik lah gitu. Serius dalam bekerja tapi juga santai, tidak begitu kibishi, gak begitu ketat. Entah orang Jepangnya entah orang Indonesianya, aku selama ini sih sejauh ini ngerasa cocok gitu. Dan kalau nggak dibarengi kayak ngonten ya, nggak dibarengi kayak aktivitas nge-YouTube, TikTok dan lain-lain, mungkin
aku pun ngerasa kayak bakalan jenuh di sini. Kalau pribadi aku sendiri ya teman-teman. Jadi yang membuat aku ngerasa di Jepang itu apa namanya enak ya, mungkin ya nyaman ya. Ya aku kerjanya sambil nyambi konten sambil ada kegiatan lain. Jadi bisa kayak gini nih, dalam sendirian pun bisa ngobrol gitu sama kalian yang nonton ya. Jadi masih punya temen. Apalagi kalau kita tuh tinggalnya di pedesaan, ditambah orang Indonesianya misalkan cuma satu orang tuh, aduh udah ya, sebulan 2 bulan 3 bulan enakan nyantai, tapi lama-lama tuh kayaknya mungkin pasti ada perasaan kesepian sih, pasti ya. Tapi kalau misalkan di Jepang ini kita udah punya teman banyak kenalan, tuh udah kayak berasa di negara sendiri teman-teman sebenarnya. Udah kayak di kampung sendiri lah tuh. Kalau misalkan Sabtu Minggu gitu kan, Sabtu main kemana gitu kan, kayak alhamdulillah nih di beberapa bulan terakhir ini ya, sejak September tuh aku ada kegiatan sepak bola yang biasanya tuh aku main bola sendirian, kalau libur main bola sendirian di taman ya kan, main bola malam-malam ya, gak ada temennya gitu, gak ada teman satu hobi. Alhamdulillah sekarang tuh punya tim sepak bola, punya teman-teman yang satu hobi gitu sama kita. Jadi aku tiap minggu tuh pasti keluar teman-teman, tiap minggu pasti keluar, nggak pernah nggak keluar sekarang, tiap minggu tuh pasti keluar main bola sama teman-teman ya, karena hobi lah gitu. Jadi kadang sekarang tuh kenapa jarang konten ya kan, jarang ini tuh ya karena minggunya tuh aku pakai sekarang buat healing gitu, dipakai buat kayak main bola gitu. Paling persiapan konten apa tuh di hari Sabtu, tapi mungkin kedepannya ya bakalan rajin-rajin lagi lah insya Allah. Ditambah aku tuh mau fokus juga belajar bahasa Jepang teman-teman, dan ini mungkin juga penting ya untuk teman-teman semua yang kalian juga udah bekerja di Jepang, untuk terus tetap meningkatkan bahasa Jepang ya, pelan-pelan sedikit demi sedikit teman-teman, karena apa ya, demi kebaikan kita juga ke depannya tuh. Karena tentu syarat-syarat untuk bekerja di Jepang untuk lebih lanjutnya tuh pasti membutuhkan sertifikat bahasa Jepang dan lain-lain ya kan. Kalau misalkan kita mau pindah ke visa TG1 atau TG2 tuh kan pasti butuh sertifikat bahasa Jepang, juga sertifikat yang lain-lain lah, yang tentu itu butuh kita belajar. Jadi kalau misalkan ada waktu tuh ya kita gunakanlah buat belajar gitu. Ini mah ajakan untuk teman-teman semua gitu ya. Jadi sembari bekerja, sembari belajar, sembari cari tambahan dan lain-lain, itu sih yang paling penting tuh teman-teman ya. Nanti kalian di Jepang tuh pintar-pintar juga cari lingkungan, pintar-pintar juga cari teman pergaulan. Karena kenapa? Karena lingkungan itu sangat berpengaruh kepada diri kita gitu. Kalau kita dapat lingkungan yang positif, semangat bekerja, semangat belajar, semangat meraih mimpi ya, kita juga bakal ke bawah teman-teman, ke bawah bersemangat, ke bawah untuk menjadi lebih baik, terbawa gitu suasananya riang, gembira, happy. Tapi kalau kita tuh masuk ke lingkungan yang dia nggak punya semangat kerja, tiap harinya ngeluh, malas-malasan gitu, kayak udah kayak gini aja udah cukup gitu, udahlah kayak seperti ini aja gitu, jadi kita juga bakalan ke bawah santai-santai gitu. Oke lah kalau santai-santai untuk anak orang kaya, untuk anak-anak yang memiliki privilege yang bagus ya kan, punya warisan, oke santai-santai. Kalau kayak aku gini ya teman-teman ya, ya nggak bisa santai-santai. Apalagi untuk kita yang menjadi tulang punggung di keluarga, itu benar-benar
harus benar-benar berpikir dengan keras, bekerja keras, juga bekerja dengan ikhlas sih tentunya teman-teman ya. Kita yang bekerja bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita untuk bekerja untuk keluarga kita, untuk ibu bapak kita, untuk adik-adik kita. Tentu kita harus punya apa ya istilahnya ya, hati yang kuat gitu, hati yang kuat, jiwa yang benar-benar bersih, yang tenang, yang sabar, yang tabah. Itu penting sekali ya untuk menjalani hari-hari kita seperti ini, apalagi di zaman yang seperti sekarang. Jendela rumah orang tuh sangat terbuka lebar, kita bisa melihat kehidupan orang lain seperti apa, yang kadang-kadang tuh bisa menjadikan kita tuh mudah untuk tidak bersyukur karena melihat orang lain, wah enak ya orang lain seperti itu, wah seperti ini dan lain-lain ya kan. Karena jendelanya terbuka semua sekarang di sosial media, kita lihat di medsos gitu, kehidupan orang tuh wah enak-enak semua ya gitu. Sedangkan kita harus bekerja keras, kita harus merintis dari bawah, dari minus bahkan gitu kan. Tapi ya tetap disyukuri saja. Makanya aku selalu membatasi untuk tidak melihat ke jendela-jendela rumah orang lain. Karena apa teman-teman? Karena kadang-kadang kalau hati kitanya tuh nggak kuat ya, hati kitanya tuh benar-benar enggak apa ya, ya apa istilahnya, nggak kuat lah, itu benar. Kalau hati kitanya nggak kuat tuh kita jadi gampang mudah untuk iri, gampang mudah untuk kayak tidak bersyukur lah. Itu paling ininya tuh nggak bersyukur, kayak kenapa ya hidupku itu begini gitu, kenapa aku ditakdirkan seperti ini. Makanya aku kadang sekarang lebih ke membatasi, tidak untuk melihat ke jendela-jendela orang gitu, fokus ke apa yang ada di dalam rumah kita aja, apa yang kita miliki hari ini, apa yang sedang kita jalani, yang sedang kita perjuangkan, yang terdekatnya apa, untuk jangka panjangnya seperti apa, ya udah kita fokus gitu. Jadi ya kita nikmati, kita syukuri, kita jalani apa yang ada, yang diberikan oleh Tuhan hari ini, agar tetap bisa bersyukur, menjalani hari-hari dengan ceria, gembira ya kan, tanpa banyaknya keluhan. Ya keluhan pasti ada teman-teman ya, di setiap hari pasti, namanya juga manusia, nggak mungkin nggak ada mengeluhnya, pasti ada mengeluhnya gitu kan. Cuman mengeluhnya tuh udah beda, aku ngerasa gitu. Kalau dulu itu ya, di yang aku alami dulu tuh, kalau mengeluh tuh ya udah mengeluh aja gitu, nggak ada perubahan. Kayak kenapa sih kok begini begini, tanpa melakukan apapun, jadi ya nggak bakal berubah. Tapi kalau ngeluhnya sekarang tuh ya mengeluh gitu kan, kayak capek, ya Allah capek banget ya hari ini, ya Allah aduh ada cicilan yang harus dibayar, ya Allah ada ini gitu kan. Tapi tetap sambil dijalanin, tetap sambil kerja gitu, tetap sambil usaha, tetap sambil ikhtiar gitu. Jadi ngeluhnya tuh beda. Kalau dulu ngeluhnya cuman ya ngeluh doang, tapi tanpa berbuat apa-apa, bahkan ya bisanya tuh nyalahin keadaan, kenapa seperti ini gitu kan, kenapa Tuhan kayak gini. Pas kalau sekarang tuh ngeluhnya tuh udah kayak, ya mungkin udah dewasa juga ya, dikit-dikit kayak tambah dewasa tuh pasti kayak capek juga ya gitu kan hidup ini, ya Allah kayak gini ya gitu. Tapi aku masih semangat, aku ya sambil kerja gitu, besok semangat lagi, kerja lagi, besok usaha lagi, ikhtiar lagi gitu, pasti ada jalan dan lain-lain gitu. Jadi seru banget tahun 2024 ini, benar-benar masa transisi bagi aku pribadi teman-teman ya. Karena di 2023 itu aku kehilangan sosok ayah, sosok orang tua. Jadi tahun 2024 itu benar-benar kayak tahun pertama bagi aku menjadi tulang punggung di keluarga. Itu sangat luar biasa, ternyata menguras tenaga, pikiran, dan air mata, dan banyak hal gitu kan. Tapi aku senang sekali aku masih bisa senyum ceria seperti ini di penghujung akhir tahun 2024 ya. Mudah-mudahan 2025 ini, tahun depan, kita masih diberikan umur panjang dan masih bisa meneruskan kehidupan ini dan memperbaiki apa yang kurang, memperbaiki apa yang salah, dan mimpi-mimpi kita bisa kita wujudkan di tahun-tahun yang akan datang. Amin.
kalian juga teman-teman sehat selalu pokoknya dalam menjalani aktivitas. Tetap jaga kesehatan, karena kalau badan sehat itu dipakai buat kerja, pakai buat apa juga enak. Tapi kalau badannya nggak sehat tuh ngapa-ngapain juga susah. Oke, tetap semangat. Kita minum dulu teh coklat panas. Sampai jumpa di next video. Nanti kalau ada waktu lagi kita ngobrol lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.